Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 2201834, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, saya di sini akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Dr. Alwen Betri, MPD, dan Anes Fitria, MPD. Baik, di sini saya akan membahas 7 permasalahan yang ada di Indonesia dengan tiga hal yang tersebut. Yang pertama, fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Ketiga, upaya penanggulangan permasalahannya. Baik, lanjut ke yang pertama. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di daerah 3T. Artikel ini saya ambil dari jurnal Kesenjangan Pemerata Pendidikan Indonesia di daerah 3T. Pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini masih dibilang berada di tingkat yang cukup rendah, dan tentunya hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia pun ikut rendah. Padahal, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan, inilah yang nantinya akan mencetak para generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan memiliki akhlak yang mulia. Sabtono 2017-106 mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan implementasi dari pendidikan di Indonesia masih banyak mengalami hambatan, salah satunya adalah pemerataan. Pendidikan yang berakibat pada kesenjangan pendidikan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Pendidikan di daerah 3T mengalami kesenjangan yang begitu jelas apabila dibandingkan dengan pendidikan di kota-kota maju. Kurangnya fasilitas pendidikan pembangunan yang kurang merata, kurangnya tenaga pendidik menjadi kualitas pendidik menjadi rendah, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi bukti yang sangat jelas bahwa kesenjangan pemerataan pendidikan di daerah 3T sangat terlihat. Banyaknya angka putus sekolah dan kurangnya kesadaran serta pembangunan fasilitas yang tidak merata menjadi salah satu pemicu pendidikan di daerah 3T tertinggal. Dengan keterbatasan dan kondisi geografis, banyak anak-anak yang tidak menempuh pendidikan dan banyak sekolah yang kurang dalam hal fasilitas. Banyaknya angka putus sekolah karena ekonomi ataupun karena faktor tempat tinggal mereka yang sangat jauh dari sekolah, menjadi faktor utama hambatan anak-anak 3T menempuh pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahan. Perlu adanya sebuah upaya yang dilakukan oleh warga sekitar dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya upaya tersebut adalah dengan menerapkan manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Hadirnya manajemen pendidikan di Indonesia berubah dan mengelola pendidikan dapat dilakukan secara mandiri. Kurikulum yang diciptakan pun akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kelompok belajar, menjadi anak-anak akan lebih fleksibel dalam menempuh pendidikan. Dalam melaksanakan manajemen pendidikan berbasis masyarakat, ini juga harus mendukung secara penuh dan difasilitas oleh masyarakat, oleh pemerintah agar dapat terjamin pelaksanaannya. Di samping itu, harus diimbangi oleh adopsi teknologi agar dapat menciptakan inovasi pembelajaran. Dengan adanya adopsi teknologi juga dapat memudahkan proses peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, kualitas pendidikan di Jakarta. Artikel ini kita sampaikan dengan judul sebuah bertahun-tahun akses pendidikan di Jakarta tidak merata. Anies ubah sistem menganut prinsip kesetaraan. Pada 15 Juli 2022, pukul 19.35, ada satu isu yang saya ambil dari kasus ini, yaitu ketidakmerataan akses pendidikan. Yang dimaksud Anies adalah peserta didik
yang berasal dari kalangan ekonomi dan sosial tinggi lebih mudah mendapatkan sekolah yang menjadi favorit dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Karenanya, Anies menyebutkan sejak tahun 2019 dirinya mengubah sistem rekrutmen penerimaan siswa pada SMP dan SMA dengan mengandung prinsip kesetaraan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Faktor yang faktornya yaitu karena perbedaan dan ekonomi seperti yang kita ketahui di Indonesia ini khususnya di Jakarta, di mana banyak masyarakat di kalangan bawah yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit, tapi karena daya tampung sekolah dan biaya yang tidak masuk ke sekolah tersebut memiliki akses yang sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat kecil yang susah untuk melanjutkan sekolah ke tempat yang difavoritnya. Upaya penanggulangan permasalahan dengan adanya perubahan peraturan dari Anies, di mana ia mengklaim 90% siswa di sekolah favorit diisi dari keluarga dengan latar pendidikan tinggi. Lalu, setelah pemerataan yang ia lakukan, banyak siswa yang di kalangan orang tua SD, SMP, SMA disamakan. Maka anak-anak sekarang banyak yang bisa memasuki sekolah yang diinginkan, di mana sekolah juga memberikan sebuah beasiswa bagi anak-anak yang pintar dan kurang mampu. Sebab itu, pemerataan siswa sekarang sangat bagus dan tidak ada hal yang beda-bedakan. Lanjut, yang ketiga, kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Sumber daya manusia SDM atau SDM yang cerdas dan berkarakter di Kecamatan Weda Timur merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur masih rendah. Di antaranya, penulisan dapat mengurangi beberapa item berikut ini. 1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Faktor yang melatar belakangi permasalahan ini yaitu kurangnya tenaga pendidik, tidak ada guru ahli mata pembelajaran, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kebanyakan lulus SMA milih kerja di perusahaan ketimbang kuliah. Upaya penanggulangan permasalahan. Upaya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dan meningkatkan SDM yang berada di sana dan beri akses bantuan yang cukup agar masyarakat di sana mau melanjutkan pendidikan dan mengelola pendidikan di sana agar tidak kekurangan guru di sana. Yang keempat, efisiensi di sekolah menengah atas. Artikel ini saya ambil dari permasalahan efisiensi di sekolah menengah atas, Febri Sartika 257, dengan judul permasalahan efisiensi di sekolah menengah atas. Permasalahan. 1. Bagaimana kualitas pendidik di Indonesia? 2. Apa yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidik di Indonesia? 3. Bagaimana solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan efisiensi pendidikan di Indonesia? Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan, latar belakang masalah yaitu salah satu permasalahan pada pendidikan menengah atas, seperti yang tercantum dalam rencana strategi Depdik Depdiknas tahun 2002-2004, diantaranya adalah kualitas dan relevansi pendidikan yaitu masih rendahnya presentase lulusan SMA yang memenuhi persyaratan untuk masuk jenjang perguruan tinggi. Padahal tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah atas SMA adalah untuk menyiapkan peserta didik menuju ke pendidikan tinggi. Karena itu, fungsinya lebih pada penyiapan peserta didik dalam rangka akademik serta dasar-dasar pengetahuan sebagai landasan kuat tumbuhnya sikap dan moral sebagai ilmuwan. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan efisiensi dalam pendidikan sekolah menengah atas diantaranya. 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan secara penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Ketiga, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Yang keempat, memberi perhatian terhadap tenaga pendidikan, prajabat, dan penjabatan. Yang kelima, efektivitas pembelajaran daring SDN Tenjonagara di masa pandemi COVID-19. Artikel ini saya dapat dari efektivitas pembelajaran daring SDN
Tenjonagara di masa pandemi COVID-19. Pada saat ini, pandemi COVID-19 memasuki tahun kedua, kasus COVID-19 ini semakin meningkat, membuat sekolah melakukan pelajaran daring kembali pada pembelajarannya. Hal ini bahkan menjadi kebiasaan dalam dunia pendidikan, menggunakan pembelajaran sistem daring. Pembelajaran ini saat pandemi ini bahkan sudah menjadi tantangan kembali bagi dunia pendidik di setiap sekolah, baik untuk guru, siswa, maupun orang tua. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan, salah satu permasalahan adalah tidak semua orang tua wali siswa mempunyai handphone, perangkat yang dibutuhkan untuk belajar daring. Permasalahan tersebut sudah menjadi hal biasa, tetapi harus segera dicari solusinya. Di balik itu semua untuk mengoptimalkan keefektivitasan pembelajaran di SDN Tenjonagara para guru dan dibantu mahasiswa KKN membuat alternatif. Salah satunya siswa dibagi buku pembelajaran atau LKS untuk pembelajaran daring dan setiap 1 minggu sekali orang tua wajib menyetorkan hasil pembelajaran kepada guru yang bersangkutan secara langsung atau dikoordinir oleh salah satu orang tua wali siswa. Guru memantau baik secara langsung ataupun melalui WhatsApp. Orang tua wajib mengisi format penilaian yang sudah dibuat oleh guru dan mahasiswa KKN untuk menunjang penilaian kehadiran keaktifan. Upaya penanggulangan permasalahan, upaya yang harus kita lakukan yaitu memberi arahan dan proses cara belajar. Solusi untuk keefektivitasan pembelajaran memang masih kurang. Namun, setidaknya pembelajaran secara daring ini sudah berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Keenam, relevansi pendidikan di Indonesia. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang, ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artian, proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Relevansi berkenaan dan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan salah satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kualitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan, tentunya yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satu pendidikan di atasnya. Relevansi pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah yang seperti yang digambarkan dalam rumus tujuan pendidikan nasional. Pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Relevansi pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur input, proses output, masuknya input dalam komposisi tertentu yang contoh masalah relevansi pendidikan di Indonesia dengan metode tertentu akan membuah dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek output dan hasil jangka panjang outcome. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Latar belakang masalah, perkembangan penilaian hasil pelajar siswa sejalan dengan perubahan kurikulum yang digunakan dalam satuan pendidikan di Indonesia. Yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman, sekarang hal ini disebabkan penilaian merupakan serangkai kegiatan yang berkesinambungan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Upaya penanggulangan permasalahan. Jadi penanggulangan permasalahan di sini kita mencoba untuk bisa mengatur relevansi yang baik agar terciptanya pendidik yang baik juga. Dan siswa juga melaksanakan peningkatan penilaian agar bisa masuk ke jenjang selanjutnya, siap dalam perubahan kurikulum. Ini menurut saya. Yang ketujuh, tenaga pendidikan, manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan, studi kasus di Yogyakarta, Pondok Pesantren, Kecamatan Tempurojo, Kabupaten Jember. Artikel ini saya ambil dari manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, studi kasus di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Kecamatan Tempurojo, Kabupaten Jember. Ke-1,
Rekrutmen pendidikan dan tenaga kependidikan di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen eksternal dan internal. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh pengasuh dan ustadz-ustadz senior pondok pesantren. Kedua, penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, dan dua bagian yang mendapatkan untuk pendidikan dan tenaga kependidikan di lembaga sekolah yang ditentukan oleh ketua yayasan atau pengasuh, dan yang kedua, penempatan untuk pendidik dan tenaga kependidikan di pondok pesantren yang dilakukan oleh ustadz-ustadz senior yang ada di pondok tersebut. Tiga, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah ada dua macam, yaitu pengembangan prajabat dan dalam jabatan. Keempat, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, keputusan sepenuhnya ada di tangan pengasuh dengan melalui musyawarah pengurusan yayasan terlebih dahulu. Pemberhentian ini dibagi menjadi dua, yaitu pemberhentian dengan hormat yang berupa permohonan diri sendiri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, habis masa pengabdian. Dan merupakan yang kedua, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat yang berupa hukuman jabatan dan akibat pidana penjara. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan latar belakang dari studi di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Pendidikan dan tenaga kependidikan di samping sebagai penunjang pelaksanaan proses pendidikan juga diharapkan mampu melanjutkan tugas para nabi dalam meneguhkan eksistensi agama Islam dalam bidang pendidikan. Untuk itu, kegiatan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam seperti di Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini perlu dilakukan. Manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar dan mengembangkan dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan Islam bertujuan untuk mendayagunakan pendidikan dan tenaga kependidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Upaya penanggulangan permasalahan. Dari hasil temuan penelitian didasarkan sebagai berikut. Kepada Ketua Yayasan atas pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah, diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi perekrut untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar sebagai tenaga kependidikan, khususnya dalam pembinaan prajabat yang dilakukan para santri kelas 3 SMK yang ditugaskan mengajar adik kelasnya, agar supaya mereka lebih profesional dalam melakukan tugasnya ketika direkrut sebagai pendidik ataupun tenaga pendidik di yayasan tersebut, baik di lembaga sekolah ataupun pondok pesantren. Kementerian Agama, Kemenpek, diharapkan untuk lebih mempelajari dukungan pada pesantren dalam usaha pengembangan pesantren. Bagi jurusan administrasi pendidikan, karena pondok pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, maka diharapkan jurusan lebih memperdalam kajian tentang dunia pesantren sebagai pendalaman dalam ilmu manajemen pendidikan dan dapat memperkaya bahasa pustaka atau referensi dalam perkuliahan yang berhubungan dengan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan, dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Bagi peneliti lain yang sebagian bahan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa atau penelitian lanjut dengan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Eh, baik, terima kasih. Mungkin itu hal dan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.